warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Iya pagi. perkenalkan nama saya Melani Putri. Saya mahasiswa Universitas 1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya Ibu perkenalan diri terlebih dahulu. Iya boleh. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melan, Ibu Melan kan? Di sini nama saya Ibu Suryani SID. Saya selaku kepala sekolah di PAUD ataupun TK Islamia Sukarame. Itu perkenalan dari Ibu. Silakan kembali. Singkat aja Bu, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Pertama, bagaimana peran pemimpin dalam menjalankan tugas kerja? Kan ini sebagai kepala sekolah ini. Peran pemimpin karena Ibu sebagai kepala sekolah di PAUD TK Islamia ini, peran Ibu di sini mengetahui kemampuan dan kesiapan para dewan guru. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah dapat lebih mudah untuk mendelegasikan tugas para dewan guru masing-masing. Ya berkomunikasi secara jelas kepada anggota, memberikan motivasi dan melakukan evaluasi. Itu peran Ibu sebagai kepala sekolah. Pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana tugas kerja atau poin apa yang nggak bisa Ibu delegasikan? Ya poin Ibu yang tidak Ibu bisa mendelegasikan yaitu kurangnya keyakinan Ibu, kadang kurang keyakinan kepada anggota Ibu terhadap kemampuan mereka masing-masing. Itu Yang ketiga nih Bu, apa peran Ibu dalam mengambil keputusan? peran Ibu dalam mengambil keputusan itu ya memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota dewan gurunya masing-masing. Itulah peran Ibu. Yang keempat nih Bu, bagaimana jika ada masalah cara penyelesaian atau langkah-langkah berikutnya? Ya langkahnya itu ya Ibu tetap berpikir positif, ya membicarakan permasalahan itu kepada anggota dewan gurunya itu secara baik-baik dan tak boleh menyerah sebagai kepala sekolah. Itu aja lah. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, yang ketiga, Ibu kan kepala sekolah ini ya, jadi ada jadi tantangannya. Nah, waktu ada tantangan itu ada masalah, kan pasti kalau menyelesaikan masalah itu ada tantangannya. Apa aja kira-kira? Tantangan Ibu kadang di sini kan di sekolah OTK Islam ini kadang ada pertemuan kepada wali murid, gitu ya kan? Ada perkumpulan pertemuan. Ya, itulah namanya rapat. Kadang tantangan Ibu ini setelah rapat komunikasi kepada anggota dewan guru itu tadi di ketika rapat itu tadi kadang antara dewan guru dengan wali murid itu tadi berbeda pendapat dan kadang tantangan yang terlalu besar itu menerima kritikan dari para wali murid. Jika ada permasalahan yang harus diselesaikan itulah tantangan, menerima kritikan dari wali murid itu tadi. Berarti wali murid itu kayak netizen ya? Ya kayak netizen itu tadi. Itu setelah rapat kita pertemuan kepada dewan guru, ini kayak mana ini kritikan dari wali murid tadi nih. Ini PR terbesar buat kita selaku kepala sekolah dan dewan guru di sekolah PAUD Islamia ini. Itulah tantangannya. Ada lagi? Nah, ada itu aja Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Mungkin pagi-pagi yang Ibu. Ya pokoknya intinya pada Ibu Melan, ya kami selaku sekolah, perwakilan dari sekolah ini sebagai saya lah kepala sekolah, ya buat Ibu Melan terus berjuang, itulah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Oke. Bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerja? Ya kita harus mengatur jadwal atau waktu, bisa menyelesaikan untuk dengan tepat, waktu dengan tepat. Bagaimana tugas-tugas kerja atau poin apa yang tidak bisa didelegasikan?
yang tidak bisa didelegasikan masalah urusan keluarga atau perekonomian di dalam keluarga itu. Apa peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Untuk dalam mengambil keputusan kita harus musyawarah dengan keluarga. Jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dalam musyawarah ataupun masalah. Apa tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan masalah? Tantangan kita menghadapi masalah kita tidak apa namanya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Udah mah. Peran Anggar sebagai pemimpin dalam mendelegasikan tugas. Untuk mendelegasikan tugas itu kita tidak bisa sembarangan memberikan tugas kepada anggota tiap bidang gitu. Jadi kita harus tahu dulu keterampilan dasar atau basic yang dimiliki oleh anggota tersebut. Jadi ketika mendelegasikan dia harus sesuai dengan kebutuhan di organisasi. Kemudian kita harus mengetahui skillnya di mana. Misalnya contohnya ada seseorang yang memang ahli di dalam media atau dalam mendesain gitu. Jadi dia harus ditempatkan ke bidang yang tersebut gitu. Jadi tidak boleh memberikan tugas yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Nanti akan menghambat tujuan dari organisasi. Pertanyaan kedua nih Kak, sebagai pemimpin, tugas apa yang tidak bisa mendelegasikan? Tugas yang tidak bisa didelegasikan itu seperti kewenangan dari ketua kemudian ketua bidang, dan ada beberapa yang memang tidak bisa kita delegasikan. Misalnya kita pemimpin berhalangan hadir dan pada waktu itu pertemuannya membahas tentang keputusan dan anggota lain tidak berhak untuk mengambil keputusan. Nah, itu tugas yang tidak bisa didelegasikan. Atau misalnya pemimpinnya tidak datang, kemudian wakilnya tidak datang gitu kan. Dan pemimpin tidak berhak mendelegasikan tugas menyepakati keputusan itu kepada anggota. Pertanyaan ketiga nih Bang, bagaimana peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Peran pemimpin dalam mengambil keputusan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena selain menghimpun pendapat para anggota, kemudian dialah yang menentukan keputusan itu. Jadi keputusan organisasi berada di tangan pemimpin. Jika pemimpinnya pelin-pelan atau keputusannya dapat dirubah-rubah, dan itu tidak bisa menyikapinya secara seperti itu, nantinya akan menimbulkan hambatan dalam menggapai tujuan organisasi. Selanjutnya, jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikan? Untuk ada masalah, misalnya kita harus membahas itu secara detail ya. Seperti mengadakan audiensi terhadap seluruh anggota dan menanyakan apa masalah yang terjadi, kemudian sama-sama mencari solusi dari masalah itu. Kendalanya itu seperti misalnya ada pendapat yang benar-benar seimbang dan benar-benar memiliki argumentasi yang sangat ketat, dan itu harus kita teliti gitu. Kita tidak bisa sembarang mengambil keputusan, dan itu merupakan hambatan dalam mengambil keputusan.